semua step saya jalankan dari perdamaian. Mungkin kalian yang sudah ikut di sini sudah tahu dengan pasti. Saya berapa kali mau berdamai, mau minta maaf, tapi dari pihak sana tiga bawang dulu ya. Ada. Menempuh jalur profit, saya memilih jalur silent aja karena pengacara saya nggak suka pansos dia ya. Tapi yang penting menang. Dan mungkin untuk pertama saya awali dari pengacara saya, Bang Reno, akan menjelaskan proses hukum yang sudah kita jalani, Bang. Silakan, Bang. Terima kasih, Dok. Selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang teman-teman sekalian. Pada tanggal kali ya? Selamat siang teman-teman sekalian. Pada tanggal 14 November melalui lembaga pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, klien kami Dr. Richard Lee Bernard Hans Pangkatan mengajukan pra-peradilan terhadap perkara penyimpangan nama baik dan illegal access, dan melalui lembaga pra-peradilan tersebut klien kami telah ditetapkan bahwa penetapan status tersangka pada pencemaran nama baik dan illegal access dinyatakan tidak sah secara hukum, dan permintaan barang bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya melalui Krimsus itu juga dinyatakan tidak sah, dan putusan itu telah dicela. Mungkin demikian data dari saya selaku kuasa hukum Dr. Richard Lee. Mungkin ada yang bertambahkan oleh rekan saya. Prosesnya sendiri cukup berjalan lancar, walaupun pada awal proses praktik itu dari Polda Metro Jaya menunjuk divisi hukum tidak hadir dalam 2 kali panggilan, jadi baru sidang ketiga, baru sidang itu dimulai. Pemeriksaannya kita sudah baca permohonan, kemudian dari Polda Metro sudah menyampaikan jawaban, replik, duplik, pembuktian. Kita mengajukan bukti surat dan ahli, jadi Polda mengajukan bukti surat sebanyak 150 bukti surat, terus kemudian dilanjutkan kesimpulan. Baru tanggal 14 November alhamdulillah permohonan dari Dr. Richard dan Hans Pranata dikabulkan untuk seluruhnya. Di antara salah satunya yang paling terpenting adalah adanya kewajiban dari pihak Polda Metro Jaya merehabilitasi harkat dan martabat nama baik klien kami sejak putusan pra-peradilan tersebut. Sementara ya, jadi saya coba luruskan ya sedikit ya. Sebenarnya saya dan kuasa hukum tidak ingin menempuh jalur pra-peradilan. Semua step saya jalankan dari perdamaian. Mungkin kalian yang sudah ikut di sini sudah tahu dengan pasti. Saya berapa kali mau berdamai, mau minta maaf, tapi dari pihak sana tidak bersedia. Saya juga berkomunikasi, kita juga berkomunikasi dengan penyidik, memberikan hasil lab berkali-kali. Bahkan kita mengirim juga surat keterangan dari ID juga, tapi tidak ditanggapi dengan baik. Kita coba juga dengan tahap berikutnya sidang perkara terbuka. Jadi kita komunikasinya baik-baik ya, sidang perkara terbuka, namun juga tidak memenuhi, tidak ketemu jalannya. Dan akhirnya kemarin saya konferensi pers, saya paparkan semuanya ke media. Agar apa? Supaya bisa dikawal sebenarnya secara media, secara umum. Tapi juga tidak berefek. Saya sedih banget. Padahal kasus ini cacatnya itu fundamental sekali, yaitu delik absolut. Pencemaran nama baik yang melaporkan itu harus korban langsung, sedangkan laporan dari artis KP itu yang lapornya bukan dia,
Ini fundamental banget. Belum lagi kalau kita ngomong SKB 3 menterinya, kalau kita ngomong hasil pemeriksaan labnya, kita nggak ngomong benar salah, itu aja sudah benar. Apalagi fundamental ini nggak ada. Dan kita sudah proses coba viralkan, dan kita nggak pengen sebenarnya sampai ke akhir. Tapi karena tidak didengarkan, mau tidak mau ya, saya dan pengacara mengambil jalur pra peradilan. Dan ini adalah putusan resminya. Kalian mungkin bisa lihat di SIPP, ya, sudah cukup lengkap. Intinya ada 4. Yang pertama, penetapan tersangka pencemaran nama baik saya itu tidak sah. Yang kedua, penetapan tersangka illegal access Richard Lee tidak sah. Yang ketiga, penyitaan handphone dan Instagram serta Facebook saya tidak sah. Yang keempat, wajib merehabilitasi nama baik saya. Dan ini sudah putusan pengadilan, tidak lagi kita perdebatkan. Yang jadi permasalahan adalah, kalian kebayang gak sih 2 tahun saya seperti ini, saya bermasalah kanan kiri, walaupun saya berterima kasih dengan media semua yang sudah banyak support saya. Saya berterima kasih dengan masyarakat Indonesia yang sudah mendukung saya pagi, siang, sore, dukungan datang. Tapi tetap saya dibilang apa? Tersangka 2 kasus. Abang mantan pengacara saya itu tersangka 2 kasus. Malu saya. Tetangga saya malu dibilang seperti itu. Saya ketemu kemarin di Bali ya, itu ngefans dengan saya. Wah, aku ngefans banget dengan dokter. Ini dokter yang banyak masalah kan. Aduh, aku malu banget. Aku ditangkap. Kalian kemarin aku flashback lagi videonya ya. Kayak gimana melihatnya? Aduh, miris banget. Aku aja melihat kayak gitu tuh gila ya. Aku diangkat segitunya. Ini aku belum cerita, ini bahwa aku cerita diangkat. Nanti aku akan ceritakan lebih detail setelah aku diangkat bagaimana. Di salah satu podcast nanti. Setelah aku diangkat bagaimana, itu ada ceritanya lagi yang dalam lagi. Saya diangkat terus, belum cukup itu, sudah viral luar biasa, belum cukup itu, saya ditahan lagi 1 kali 24 jam. Dan kalian tahu gak saya ditahan di mana? Saya ditahan di dalam penjara yang paling dalam, paling jelek, paling kumuh, yang di dalamnya ada 80 orang yang kalau kalian tidur, itu kalau tidur semuanya, itu nggak bisa tidur. Jadi pasti ada yang duduk, ada yang berdiri. Jadi tidurnya itu gantian. Kalian noleh ke kanan, noleh ke kiri sini. Noleh ke kiri, ketiak. Dan orang tidur lagi kayak gitu. Noleh ke kanan, ketiak lagi. Bayangkan, dan ketiak itu ketemu ketiak. Saking nempelnya seperti itu. Saya di penjara bersama pencopet, penjambret, teroris, Dr. Richard. Astaga. Kalian kebayang gak sih jadi saya? Walaupun itu cuma 1 kali 24 jam, itu adalah pengalaman yang luar biasa. Itu baru permukaan yang saya ceritain. Belum lagi orang tua saya, betapa sedih kepikiran orang tua saya. Orang tua saya ini orang Palembang, bukan orang berpendidikan tinggi, orang yang ketakutan sekali. Setiap kali ketemu nangis, papa saya nangis, istri saya tuh penakut banget. Belum lagi kita ngomong-ngomongan tetangga, jejak digital, anak saya dibilang apa nanti? Anak 2 tersangka. Walaupun dukungan masyarakat besar ke saya malu, saya sangat dirugikan. Yang jadi pertanyaan saya adalah, dari kemarin setelah saya menang pra peradilan ini, yang jadi pertanyaan besar bagi saya adalah, bagaimana caranya Polri memperbaiki pemeriksaan ini? Gimana tuh Bang? Coba bisa bantu jawab nggak Bang? Ya, kalau itu kan nanti kita kembali kepada pihak kepolisian, bagaimana mungkin dan Bapak Kapolri dan pembenahan kepada jajarannya dalam penanganan itu seperti itu. Iya, handphoneku lagi di live pula ya.
mengingat kembali, atau bisa nggak sih bukan yang di kemana ada ya? Yang di yang di apa ada di dalam kop ada ya? Hah? Dalam kop dong, misalnya dalam kop ada video yang aku kirim kemarin. Kemudian kita lakukan upaya paksa. Upaya paksa apa? Sudah tidak sesuai prosedur. Kita lakukan penangkapan terhadap bersangkutan sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan terhadap bersangkutan. Terima kasih. Ini mati ya? Jadi pada saat dia posting itu, inilah yang digunakan. Jadi dia tidak bisa mengelak lagi semuanya. Termasuk di dalam handphonenya semua kita temukan. Ya, kita temukan di sini percakapan-percakapannya. Karena ini adalah barang bukti. Ya, ini baju yang digunakan pada saat dia melakukan postingan di akunnya. Oke, bajunya boleh nggak sih saya jadi museum nanti saya sumbang? Baju saya ini ada yang kirim ini kali ya. Tes. Ada yang kirim santet ya. Baju saya dipamerin, dikonfeskan seperti itu salah satu ya. Ada salah satunya lagi dikonfeskan, menyatakan Bapak Densus kalau saya nggak salah itu menyatakan bahwa hasil lab saya itu saya cuma periksa tahun 2019, tahun 2020 saya nggak periksa, padahal tahun 2020 saya periksa. Ini kan sangat dirugikan sekali saya. Ya, ini bisa ditonton sampai detik sekarang konferensi persnya. Jadi pertanyaan saya itu nanti bagaimana sih cara mengemulihkan nama baik saya? Mungkin gitu. Dan yang terakhir mungkin pernyataan dari saya untuk artisnya KP. Ini saya bingung, mau beliau ini apa sih sebenarnya? Apakah kejadian sudah seperti ini membuat beliau tuh senang dan bangga? Saya kadang-kadang malu sih. Apakah dengan menyakiti orang, apakah dengan membuat orang susah, apakah dengan membuat orang menderita, itu membuat kebahagiaan tersendiri. Padahal sebenarnya saya melihat beliau itu, wah saya memandang tinggi sekali beliau. Apalagi dengan atribut yang beliau gunakan. Sangat sedih sekali saya bisa kejadian seperti ini. Dan kalau sudah terbukti seperti ini kan amat sangat memalukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya buka pertanyaan untuk media, silakan. Mungkin setelah terbukti tidak bersalah, dibuktikan tidak pernah melakukan kesalahan dari apa yang dituduhkan, mungkin ada langkah hukum ini ke depannya terkait ini kan bisa dibilang ada pencemaran baik atau fitnah terhadap hukum sendiri. Betul. Dalam mempertimbangkan upaya hukum itu sendiri. Oke. Upaya hukum saya setelah ini saya belum tahu. Saya akan diskusi dengan pengacara saya dulu, ya, untuk langkah hukum yang saya akan ambil. Tapi jujur, saya pesimis karena saya kurang percaya dengan hukum di Indonesia. Kalau saya percaya dengan hukum di Indonesia, harusnya masalah ini dari awal itu sudah berhenti, nggak akan sampai berlarut-larut seperti sekarang. Tapi kalau saya pikir-pikir, siapalah saya? Mic-nya mati. Tes.
Tapi kalau saya pikir, ini penyelenggaranya mana ya? tes Baterai nih. Baterai. Kalau di kamera sih aman gitu. tes. Tapi kalau saya pikir-pikir ya, siapalah. Tapi kalau Tapi kalau saya pikir-pikir ya, siapalah saya ini? Saya ini cuma dokter biasa. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini bukan guru spiritual siapa-siapa. Kalimat saya penuh arti. Saya ini dokter biasa. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini bukan guru spiritual siapa-siapa. Saya nggak kenal dengan siapa-siapa. Saya nggak kenal dengan petinggi polisi. Saya nggak kenal dengan anggota DPR. Saya nggak kenal dengan aparat-aparat. Saya nggak kenal. Saya nggak punya koneksi. Jadi ini pertarungan yang sangat tidak adil. Maka langkah hukum saya selanjutnya saya diskusikan dengan pengacara saya. Mungkin itu jawaban saya. Ada lagi yang mau tanya? Dok, mungkin kalau Pak Istri gimana sih Pak waktu itu ini sempat histeris untuk ini mengenai hasil proporsional sudah Istri saya, jujur aja ya, sebenarnya saya sangat tertutup dengan istri dan keluarga ya, karena saya melihat mental istri dan mental keluarga saya tidak sekuat saya. Ya, saya aja yang dapat masalah gini. Mungkin kalian melihatnya saya ketawa-ketawa di luar, bikin konten seperti biasa, nge-YouTube, bikin podcast, bikin sesuatu. Tapi sebenarnya saya sangat terganggu. Makanya saya sudah berkata di video saya kemarin, saya amat sangat dirugikan luar dalam, bukan hanya secara material, imaterial saya dirugikan. Ya kalau ada yang ngomong dengan saya, dok, kenapa nggak dimaafin aja? Udahlah, biarin aja berlalu. Coba kalian seperti itu. Kalau misalnya ada yang tampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Iya, kalau cuma ditampar sekali. Kalau digampar 100 kali. Dan saya juga manusia biasa, saya mau tonjok orangnya. Bayangkan loh, saya difitnah, saya sudah minta maaf, masih dikasuskan, dipolisikan. Saya ditangkap, ditahan, dikriminalisasi. Saya nggak bisa, saya kalau disuruh diem aja, jangan usah ngapa-ngapain, oh mohon maaf, saya cuma manusia biasa. Walaupun saya nggak bisa balas secara hukum, paling nggak saya harus berbicara. Supaya apa? Supaya saya bisa melanjutkan hidup saya. Saya aja yang kuat seperti ini, itu masih ketar-ketir. Apalagi istri saya. Istri saya kalian tahu sendiri, dia melihat aja mudah nangis. Mama saya, bapak saya nggak pernah kasih tahu mereka. Bayangkan, kadang ada surat nih dari kepolisian datang ke rumah, saya simpen dari keluarga saya. Supaya apa? Supaya mereka nggak kepikiran. Papa saya kalau misalnya dapat surat pasti dia bilang, Richard, aku nggak mikir kayak gini, nggak bisa tidur 3 hari. Makanya aku sembunyikan semuanya. Dan pra peradilan ini saya tempuh, saya tidak memberitahukan mama papa saya. Saya cuma kasih tahu istri saya. Dan begitu hasilnya keluar, baru saya kasih tahu dengan keluarga saya semua. dari pihak dokter sendiri ada sih dokter yang diminta dari pihak apa itu setelah hasil peradilan keluar. Saya minta juga belum tentu dia mau. Sekarang kan dia jadi pendiam. Coba dong ditanyain dong, kok jadi pendiam sekarang, nggak ada statusnya, nggak ada Instagramnya, nggak ada story-nya. Tolong dong buat ini dong komentar lah kayak gitu punya. Tadi kemarin staff saya pakai fake akun, cuma ngomongin doang. Gimana? Ya, kok jadi kalem mbak? Di blok langsung. Sumpah cuma ngomong kayak gitu doang. Saya penasaran yang di blog di tempatnya itu berapa puluh ribu orang ya kali ya. Komentar dihapusin satu-satu, rajin banget ya. Ya coba nanti dari sini media mungkin bisa sowan ke rumah dia, ditanyain kayak gimana sih komentarnya, apakah mungkin pertanyaan saya kayak gini ya, apakah dia sudah bahagia dalam keadaan seperti ini.
kalau di agama saya diajarkan sebenarnya nggak boleh melakukan seperti ini, tapi nggak tahu lah saya ya. Orang kan punya, saya nggak ini oknum ya, saya nggak ngomong soal agama. Ini oknum, ini orangnya, bukan agamanya kalau menurut saya. Ya, tapi yang jelas sebagai pribadi, saya masih ada kemarahan yang luar biasa dalam hati saya yang nggak bisa saya tutupin, nggak bisa saya tutupin, dan saya nggak bisa pura-pura. Dan kalau ngomongin saya maafin, saya belum bisa sampai detik ini, dan saya tidak akan memaafkan orang tersebut, siapapun, baik artisnya, baik orang-orang yang menzolimin saya, orang yang ngangkat saya dari rumah saya, orang yang mengkriminalisasi saya, orang yang sudah tahu saya tidak bersalah tapi dipaksakan bersalah. Saya tidak memaafkan mereka. Saya mungkin tidak bisa balas mereka di hukum, tapi Tuhan yang akan balasnya semua. Berarti untuk saat ini sampai detik ini juga dari hasil pra peradilan belum ada kontak secara personal dari pihak sana ke Dr. Richard Lee? Belum ada. Belum ada. Saya juga menantikan dengan sangat apa sih tindakan dari KP dan tindakan dari terutama penyidik yang pegang kasus ini ya. Saya juga menantikan itu karena impact yang saya dapat itu luar biasa besar banget. Jadi saya pikir, masa sih pada waktu saya ditangkap, ditahan, dalam prosesnya konferensi pers berkali-kali. Pada pemulihan nama baik saya pikir kalau secara kertas biasa amat sangat tidak layak. Berarti memang tidak sebanding dengan apa yang sudah terjadi ya? Menurut Mas, kayak gimana Mas? Tapi kalau dia mau disampaikan, apa saja bisa. Kalau ada yang disampaikan, Kalau dokter mau nyampein sesuatu mau bilang apa? kalau menurut saya nggak ada yang perlu saya sampaikan ya. Saya juga males sih ngomong dengan dia. Tapi yang jelas saya tidak akan memaafkan dia. Dari lubuk hati yang saya paling dalam, saya tidak akan balas dia. Karena sekali lagi saya bukan siapa-siapa. Saya juga males urusan kayak gini punya ini sudah 2 tahun, sudah capek banget ya. Kalian pun sudah lelah, bilangnya tersanjung aja kalah dengan cerita saya. Saya pun juga sudah lelah sekali sih. Jadi saya juga tidak, kalau kecuali kalau dia mau perpanjang ya. Saya juga males untuk perpanjang, kecuali kalau kuasa hukum saya berkata yang lain. Nanti hasil diskusi kita sampaikan. Tapi yang jelas saya tidak akan memaafkan, dan saya yakin ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum dunia. Mungkin untuk mengembalikan oleh dokter itu yang diinginkan saya kayak gimana? Ini menarik sih. Ini menarik. Saya belum tahu, mari kita tanyakan saya tawarkan ke orang yang akan mengembalikan nama baik saya, bagaimana yang terbaik. Saya jujur ya Mas, saya itu bertanya-tanya Mas dalam hati Mas, sebelum saya duduk di sini di rumah tuh saya bertanya-tanya, kira-kira apa yang paling pas untuk saya mengganti rugi apa yang saya alami sampai 2 tahun sampai detik sekarang. Apa kira-kira yang paling pas? Apakah permohonan maaf secara kertas? Sejumlah uang, berapa uang yang pas? Apakah dengan konferensi pers, baik artisnya ataupun yang bersangkutan, yang berwenang, bisa menghapus, mengembalikan nama baik saya juga nggak tahu. Sampai detik ini saya nggak tahu. Apakah itu bisa membayar semuanya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu tetap harus dilakukan. Saya lagi menunggu itikat baik. Semuanya baik dari KP ataupun dari penyidik. Mungkin itu ya Bang ya.